Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulan Haryani dengan nomor induk mahasiswa 207200026, kelas 4B Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit masalah konsep landasan pengembangan kurikulum, yang mana ini adalah salah satu tugas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah kurikulum pendidikan yang dosen pengampunya yaitu Ibu Depi Nopalian, MPD. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting. Apabila kurikulum tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing, dan yang akan dipertaruhkan itu adalah manusia atau peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Menurut Robert S. 1976 mengemukakan akan 4 landasan pengembangan kurikulum, yaitu philosophy and the nature of knowledge, society and culture, the individual, and learning theory. Ada 4 substansi konsep landasan pengembangan kurikulum. Pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Dan yang ketiga, dasar sosial budaya. Nah, dasar sosial budaya menurut Sukmadinata mengemukakan bahwa melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang, dan membuat peradaban masa yang akan datang. Maka kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan, merespon dan berlandaskan pada perkembangan sosial budaya dalam masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional maupun global. Dan yang keempat itu ada landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau sering kita sebut IPTEK. Nah, landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan IPTEK ini dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan sosiologis, ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Nah, di sini terkadang sering banyak yang menanyakan mengapa pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Jadi begini, karena jika pengembangan kurikulum tidak didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku, maka perkembangan kurikulum itu tidak akan menjadi sesuatu yang sempurna. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus didasarkan oleh landasan atau prinsip yang kuat dan kokoh. Sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa. Di samping memiliki peranan, kurikulum juga mengemban fungsi tertentu sesuai dengan peran yang baru dimainkan kurikulum sebagai alat dan pedoman pendidikan. Maka isi kurikulum harus sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri.
Jadi kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman maupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangnya harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.